Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di majlis Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan kita semua yang hadir diberikan keberkahan, dan para guru-guru kita bil khusus Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan juga segenap para habaib, para kiai, para asatidzah diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, dan dijadikan kita sebagai orang-orang min ahlil Quran yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka sahabat Quran, keluarga Quran, ahli Al-Quran. Mereka adalah sahabat Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sehingga disebutkan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, yang putranya dikubur di Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Nah, ini bapaknya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, sahibul Quran. Beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar ini gemar membaca Al-Quran. Itu beliau kalau udah nulis, mengirim surat, satu kali beliau mengirim surat kepada salah seorang murid beliau yang dikasihi, yang dicintai oleh beliau, ya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu beliau ketika menulis surat, beliau mengatakan min Jalis Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar ila fulan bin fulan, dari teman duduknya Allah Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar ditujukan kepada fulan bin fulan. Loh, kenapa teman duduknya Allah? Sebab dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ana jalisu man dzakarani. Aku menjadi teman duduk bagi setiap orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi tilawat kalamih, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu profesi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Profesi Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mengajarkan, memberikan tazkiyah kepada kalian. Tahu kan tazkiyah? Kesucian batin, kesucian sifat, kesucian akhlak, kesucian pola fikir, kesucian hati. Yuzakkikum wa yuallimukum alkitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian alkitab wal hikmah. Nabi Muhammad membacakan tilawah, kemudian memberikan tazkiyah, dan juga mengajarkan ilmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar ini dahulu beliau itu kerjaannya selalu baca Al-Quran, sampai itu bukan itu aja, bukan cuma sekedar baca Al-Quran pagi, sore, siang, malam, tapi yang lebih istimewa lagi, beliau gali kuburan. Ntar kalau saya mati kubur di sini, udah dia siapkan tempat beliau dikuburkan. Itu tiap hari beliau masuk ke lubang kubur, dia ngaji di lubang kuburnya dia. Sampai anaknya bilang, "Bah, emang mesti ngaji di dalam kubur?" Emang kenapa? Kita kalau kedatangan tamu malu kenapa? Tamu nanya, "Mana bapakmu?" "Bapakku dalam kubur." Nah, kan kita jawabnya nggak enak. Bilang, "Wahai anakku, kita bukan mau bikin hal yang kontroversial atau apapun, enggak. Akan tetapi fit tarikh, dalam sejarah disebutkan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu beliau itu menggali kuburannya di masa hidupnya. Kemudian tiap hari beliau ngaji Quran di dalam kubur. Hingga saat beliau wafat meninggal dunia, itu beliau
telah menghatamkan Al-Quran di lubang kuburnya sebanyak 7.000 kali. Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya teliti kitab-kitab dan managib para ulama, saya nggak temukan managib yang seperti ini. Dari para wali-wali yang laki-laki nggak ketemu yang kayak begini. Masa kita orang laki-laki kalah sama perempuan? Hah? Nah ini namanya emansipasi. Adalah di dalam mengejar kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emansipasi bukan berebut kursi. Emansipasi bukan berebut tahta. Emansipasi bukan berebut jabatan di kantor. Emansipasi bukan berebut dunia desek-desekan. Emansipasi orang laki jadi kuli, perempuan juga jadi kuli. Orang laki-laki mikul karung 50 kilo, perempuan juga suruh mikul. Oh jangan, beda. Lagiran sekarang beda. Emang dari awal juga udah beda. Emansipasi orang perempuan mau jadi imam sholat, laki jadi makmumnya. Enggak begitu. Emansipasi yang kita pelajari adalah emansipasi yang kita kenal, yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sama, toleransi. Kita belajar toleransi. Kita belajar persamaan hak. Kita belajar HAM, hak asasi manusia. Kita belajar moderasi dalam beragama. Guru kita bukan barat, bukan dari timur, tapi kita belajar dari Nabi Muhammad yang udah ngajarin kita tentang toleransi, moderasi, emansipasi, hak asasi manusia, sampai haknya binatang diajarin oleh Nabi Muhammad, sampai haknya anak diajarin oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari 15 abad yang lalu. Yang jerit-jerit teriak hak anak, penistaan, penodaan, pelecehan terhadap anak di negeri kalian sumbernya. Terus kalian datang sekarang kuculuk-kuculuk mau ngajarin kita haknya anak. Siapa yang kerjaannya hampir di banyak tempat di rumah-rumah di barat itu terjadi pelecehan terhadap anak kecil. Bahkan di tempat-tempat ibadat mereka. Terus mereka datang, kita mau ngajarin kalian haknya anak. Kita mau ngajarin kalian haknya wanita. Kita mau ngajarin kalian haknya manusia. Kita udah belajar haknya manusia, haknya wanita, haknya anak, sampai hak orang yang memerangi kita juga punya hak. Diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, hada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar, beliau termotivasi, saya nggak mau kalah sama kaum wanita. Ini perlombaan. Dengan kaum wanita, nggak mau kalah dari kaum wanita. Rabi Adawiyah hatam Quran 7.000 kali. Nggak ada wali-wali dari kaum laki-laki yang menorehkan rekor yang sedemikian rupa. Maka saya mau ngejar rekor tersebut. Sampai akhirnya tiap hari dia baca Quran dalam kuburannya. Hingga akhirnya alhamdulillah, dia bilang sama anak-anaknya, alhamdulillah sekarang abah sudah sama dengan Rabi Adawiyah, menghatamkan Al-Quran di lubang kubur 7.000 kali. Anaknya bilang cukup, sudah balik ke rumah dah, artinya jangan masuk ke lubang kubur lagi, selesai sudah. Bilang enggak, kan dia perempuan, masa kita laki sama perempuan? Harus kita lebihkan dikit, dilebihin sampai 8.000, dilebihin 1.000. Masya Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Kita sekarang Masya Allah, Al-Quran yang kita bela, Al-Quran yang kita agungkan. Itu udah ngaji Quran belum hari ini? Ini hari udah baca berapa lembar ngomong-ngomong? Ya, terakhir kita hataman Quran, baca Quran dari awal sampai hatam kapan? Oh, pas encing saya meninggal. Kalau ada orang meninggal doang, itu juga hatamannya patungan. Qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sang Rasul berkata, ya Rabb, kaumku memboikot Al-Quran. Imam Al-Haddad mengatakan, walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Tidak tersisa kebaikan di zaman ini dan pada penghuni zaman ini manakala mereka telah memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Muhammad Segaf, beliau gemar Al-Quran, baca Al-Quran, sampai beliau menghatamkan Al-Quran siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Beliau terus
membaca Al-Quran sampai waktunya makin berkah. Siang 2 kali hatam, malam 2 kali hatam. Sampai di akhir hayatnya itu beliau menghatamkan Al-Quran, siang 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Al-Quran. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Walidzalik sifat ahlul bait yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lam yatafarraga hatta yarida alayya al-haud. Aku tinggalkan buat kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 hal ini, kalian gak bakalan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, dan juga Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Al-Quran dan Ahlul Bait gak bakalan terpisah selama-lamanya. Al-Imam Al-Haddad, beliau bilang di dalam syairnya, di dalam hikmah beliau di Durul Manzum, beliau bilang fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah, yang telah mendapatkan keberuntungan dari Allah, dan mereka enggak punya tujuan kepada selain Allah. Tujuannya mereka bukan harta, bukan tahta, bukan penghormatan, enggak pengen apa-apa. Enggak pengen apa-apa. Dan senantiasa sifat mereka ma'al Qur'an fi garani, selalu berjalan seiring dengan Al-Qur'an. Berjalan seiring dengan Al-Qur'an. Sehingga mereka enggak punya kepengen apa-apa. Imam Al-Haddad bilang di dalam Risalatul Murid, Risalat Adab Sulukil Murid, kitab beliau bilang, la yakunul murid hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Tidaklah menjadi murid sejati, pencari akhirat sejati. Dia nggak pantas menyandang gelar tersebut hingga dia menemukan di dalam Al-Quran segalanya dia temukan dalam Al-Quran, sehingga udah nggak nengok kepada hal yang lain lagi. Udah nggak, di mata dia yang lain tuh nggak penting. Bagi dia yang penting tadarus Quran yang sebelum subuh udah saya baca atau belum? Tadarus Quran pagi, wirid pagi Quran udah saya baca belum? Wirid Quran yang sore atau siang udah saya baca belum? Wirid Quran yang maghrib sudah saya baca belum? Itu yang di otaknya selalu. Syekhana wa syekhu syekhina, guru kami dan guru dari guru kami, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, sebagaimana disampaikan oleh Syekhana Al-Habib Umar, kan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad la yagil an yakhtimul Quran maratan fi kulli usbu'. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad tidak kurang, sesibuk-sibuknya nggak kurang menghatamkan Al-Quran seminggu 1 kali, nggak kurang dari 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, tapi sesibuk-sibuknya nggak kurang dari 1 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Radhiyallahu anhu arba. Hatta kita kenal minal mutaakhirin, orang yang ada di zaman kita di Hadramaut, kita kenal, kita ketemu, kita jumpa dengan beliau. Hadza rajul yang setiap harinya kalau bulan Ramadan hatam Quran 1 kali, masih hidup orangnya. Kemudian juga menghatamkan Al-Quran seminggu, ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau bahkan 3 kali. Radhiyallahu anhu arba. Kerjaannya mereka Al-Quran, sampai disebutkan oleh Imam Abdullah bin Husain, Al-Imam Abdullah bin Husain Bal-Faqih, beliau bilang, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dibu ta'aba. Saya kehilangan dengan wafatnya para wali-wali besar yang kerjaan mereka nggak pernah lepas daripada ilmu, mihrab, kitab, adab, itu kerjaan mereka sehari-hari. Zikir itu kerjaan mereka. Kalau dibaca sifatnya mereka dalam Masyra' Rawi Asy-Syilli, beliau mengatakan fulan bin fulan wulida bi tarim wa hafizal Qur'an al-azim, qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abi, dan sudah menghafal kitab Al-Qur'an al-azim. Beliau hingga sampai kepada puncaknya kitab muhadzab dari bapaknya. Masya Allah. Ya karenanya itu ikutilah mereka, ahlul Quran tersebut, kita ikuti mereka, kita jalankan adabnya mereka, kita kaji Al-Quran, kita renungin, kita baca Al-Quran. Hari ini kita udah baca belum? Besok baca, paling enggak tiap hari
Kalau punya target, hidupnya makin bermakna. Nggak punya waktu buat buka internet bisa, buat buka koran bisa, buat buka Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Syafi'an li ashabih, besok Al-Quran datang hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ja'alna min ahlil Quran insyaallah, dan dianugerahkan kita khusyuk di dalam tilawah. Di antara mereka seperti Tamim Ad-Dari dan juga beberapa para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, bahkan sampai subuh. Karena Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau baca Al-Quran di malam Al-Quran sampai kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahum, dia ulang sayaj'alu lahum rahmanu wudda, sampai subuh diulang ayat ini. Ayat-ayat tersebut. Ya Rabb, Allah ja'alna min ahlil Quran insyaallah, rizqna halawa fi tilawati, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.